Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kegiatan muda-mudi dari Yayasan Muda-Mudi Buddhis Bersatu atau Young Buddhis melakukan kegiatan yang positif, yaitu kegiatan function, di mana kegiatan function ini diikuti atau yang ikut berdonasi dari beberapa masyarakat Buddhis, baik yang ada di Surabaya maupun di luar kota Surabaya. Antusias dari umat Buddha, khususnya generasi muda Buddhis ini, menunjukkan satu perkembangan yang sangat positif sekali. Terbukti di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, masyarakat Buddhis khususnya generasi muda masih meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan function. Ini sebagai bukti nyata bahwa di kalangan umat Buddha khususnya generasi muda Buddhis, welas asih, cinta kasih kepada semua makhluk hidup menunjukkan hal yang sangat luar biasa dan perlu diteladani oleh semua pihak. Dengan kegiatan muda-mudi melalui lewat function ini, generasi muda Buddhis, Young Buddhis terutama, ingin mengajak kepada masyarakat Buddhis khususnya untuk berpartisipasi dan menambah kebajikan atau menambah karma baik, yaitu dengan melapas satwa di habitatnya. Dapat kita lihat generasi muda Buddhis bersama para pengurus dan juga beberapa umat dan juga sangga membawa atau membeli ikan maupun lele, kemudian juga kura-kura maupun jenis-jenis yang lain untuk dilepas di salah satu tempat, yaitu ekoton yang berada di daerah Gresik. Di saat function ini, sebelum satwa dilepas atau ikan dilepas, terlebih dahulu mengadakan pembacaan doa-doa, membaca parita maupun membaca tapecu atau liamking, dengan satu tujuan dan harapan apabila ada makhluk-makhluk yang dilepas ini atau ikan yang dilepas ini mungkin mati, bisa terlahir di alam yang lebih baik lagi. Dan dengan didahului pembacaan parita-parita suci atau doa-doa ini menunjukkan bahwa kegiatan function ini adalah kegiatan yang sakral. Dan lewat pembacaan parita-parita suci yang merupakan sabda suci Sang Buddha sendiri, untuk selalu diingatkan para peserta yang ikut dalam function ini mengingat ajaran luhur Sang Buddha, yaitu tentang cinta kasih dan welas asih kepada semua makhluk hidup. Di saat membaca yang dipimpin oleh Bhikkhu Sangga, para umat secara kusuk mengikuti pembacaan parita-parita suci dengan penuh hikmah di atas perahu atau di atas tempat yang sudah disediakan oleh panitia, sebelum para umat dan generasi muda yang ikut serta melepas satwa di sungai. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kita bisa menyaksikan dan melihat beberapa ember yang berisi berjenis-jenis ikan, yang ikan-ikan ini berasal dari beberapa tempat yang keadaannya terancam, nyawanya terancam karena ingin dikonsumsi oleh orang, oleh pembeli. Dengan welas asih dan cinta kasih dengan dana yang ada, diselamatkan oleh tangan-tangan generasi muda ini untuk dibawa ke sungai ini untuk dilepaskan agar
bisa berkembang pesat, agar kehidupan mereka bisa berlangsung lebih damai, lebih tenang, dan lebih bahagia lagi. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, agar function ini benar-benar berguna dan bermanfaat, bukan saja sebagai praktek nyata Buddhis dalam hal cinta kasih dan welas asih yang universal, namun juga kegiatan function ini merupakan kegiatan untuk ikut serta menjaga ekosistem agar tetap seimbang. Dengan dilepas di habitatnya di sungai ini, ikan-ikan ini akan berkembang dengan pesat, dan juga tentunya lingkungan sekitarnya, pelestarian lingkungan ini akan tetap terjaga. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada, kegiatan positif ini adalah kegiatan yang benar-benar nyata, bahwa umat Buddha khususnya generasi muda Buddhis mempunyai welas asih dan cinta kasih yang universal. Cinta kasih dan welas asih yang universal ini ditunjukkan bukan saja menolong sesama manusia, namun juga menolong semua makhluk. Lebih-lebih makhluk itu dalam keadaan menderita, makhluk itu dalam ketakutan, makhluk itu terancam nyawanya, yaitu mau dikonsumsi oleh manusia. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, agar kegiatan function ini mendekati sempurna, ada beberapa prasyarat yang bisa dilakukan oleh siapapun yang ingin function, yang ingin melepas satwa di habitatnya. Yang pertama, untuk mendapatkan ikan atau burung yang akan difunction, hendaknya jangan memesan terlebih dahulu kepada seseorang, kepada penjual atau kepada bakul. Diharapkan dengan tidak memesan ini, kita tidak menciptakan pekerjaan baru seseorang untuk menangkap ikan ataupun burung untuk dijadikan sarana untuk function. Jadi jangan pernah memesan, agar function yang akan kita lakukan benar-benar bisa sempurna dan tepat sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita di dalam mencari, apabila memang harus beli, hendaknya kita menawar dengan harga yang serendah-rendahnya. Dengan menawar harga yang serendah-rendahnya, memungkinkan sekali uang yang kita miliki mendapatkan ikan atau burung yang lebih banyak lagi. Dengan mendapatkan ikan atau burung yang lebih banyak lagi, berarti lebih banyak lagi nyawa burung atau ikan yang kita selamatkan. Jadi jangan sampai kita menuruti kemauan atau harga yang sudah ditentukan oleh penjual atau pedagang. Akibatnya uang kita hanya sedikit atau terbatas untuk menyelamatkan nyawa makhluk hidup. Kemudian yang berikutnya, apabila kita menemukan beberapa jenis spesies makhluk-makhluk hidup yang lain, hendaknya kita juga variasi. Hendaknya kita beli, jangan sampai hanya jenis tertentu saja. Atau karena kita mengikuti satu sugesti, satu kepercayaan atau keyakinan tertentu, bahwa hanya binatang ini saja yang berguna dan bermanfaat untuk kita function. Jadi hendaknya semakin kita variasi, semakin banyak jenis makhluk-makhluk yang kita function, tentunya nilai manfaatnya bagi kita dan juga nilai manfaat bagi binatang atau hewan yang kita function jauh lebih besar lagi. Kemudian perlu diperhatikan juga lokasi atau tempat di mana kita akan function. Jangan pernah function melepas burung atau melepas ikan di sungai yang airnya keruh, airnya sudah tercemar limbah. Akibatnya bukan saja membuat penderitaan
makhluk yang kita lepas atau ikan yang kita lepas, namun justru akan menimbulkan kerugian bagi makhluk yang kita lepas, yaitu makhluk itu akan segera mati. Tujuan function adalah menyelamatkan makhluk hidup agar berkembang. Dengan memilih lokasi tempat yang nyaman, dengan memilih lokasi yang tepat, belum terkontaminasi, belum tercemar limbah, tentunya tempat itu nyaman untuk perkembangan makhluk yang kita lepas atau ikan yang kita lepas. Kemudian berikutnya, cara membawa ke tempat tujuan kita function. Ini juga harus kita perhatikan. Kalau misalnya ikan, hendaknya juga embel yang kita pakai untuk mengangkut, untuk mewadahi ikan itu juga ukurannya juga kita perhatikan. Jangan sampai ikan yang begitu banyak kemudian kita taruh di embel yang kecil. Akibatnya belum sampai ke tempat tujuan kita function sudah banyak yang mati. Ini tentunya tujuan dari function apabila terjadi juga tidak tepat sasaran. Kemudian juga motivasi kita, pikiran kita hendaknya harus bersih. Tujuan kita mengadakan function ini adalah satu praktek welas asih dan cinta kasih kepada semua makhluk hidup, lebih-lebih makhluk hidup dalam keadaan terancam jiwanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dengan praktek nyata, salah satunya kita melepas satwa ini. Tentunya banyak sekali nilai manfaat yang dapat atau yang akan dapat kita peroleh dari kegiatan function ini. Yang pertama, kita selalu berpikir untuk mengembangkan welas asih dan cinta kasih kepada semua makhluk, terutama yang menderita. Cinta kasih dan welas asih selalu berkembang dengan kegiatan yang rutin kita lakukan, yang kontinu kita lakukan ini. Kemudian dengan kegiatan function yang kontinu, berarti ekosistem di satu tempat itu bisa berkembang biak dengan baik. Dengan kegiatan function yang kita lakukan, tentunya kita telah menanam satu hal yang besar sekali, yaitu menanam kebajikan melalui pikiran kita, karena pikiran kita penuh welas asih, melalui tangan kita karena melepas, kemudian melalui tindakan kita nyata, makhluk itu bisa bebas dengan tindakan secara nyata kita melepas satwa itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di dalam ajaran Sang Buddha ada beberapa cerita yang melatar belakangi kegiatan function ini. Disebutkan bahwa ada satu cerita bahwa ada seorang pemburu yang memasang perangkap untuk seekor babi. Kemudian perangkap itu mengenai seekor babi, dan pada satu ketika seekor babi itu, karena dilihat seorang biku yang sedang berdekatan dengan babi yang terikat oleh yang dipasang oleh seorang pemburu ini, kemudian dilepaskan oleh seorang biku ini. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Sang Buddha bahwa biku ini dikatakan telah mencuri. Apa yang direspon oleh Sang Buddha? Apa tanggapan Sang Buddha atas laporan dari biku atau orang tersebut? Sang Buddha mengatakan, dalam kondisi dengan pikiran yang welas asih dan cinta kasih kita menolong makhluk hidup, binatang dalam keadaan terancam, binatang dalam keadaan terancam, ini bukan termasuk pencurian, karena didasari welas asih dan cinta kasih untuk menolong. Dari cerita ini Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, berbuat bajiklah sebanyak mungkin dalam setiap kondisi. Mungkin penilaian umum hal yang kita lakukan adalah kegiatan yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Namun yakinlah Bapak Ibu, apabila kegiatan yang kita lakukan ini melepas satwa, lebih-lebih satwa atau ikan
dalam keadaan terancam jiwanya, pasti akan mendatangkan buah kebajikan yang luar biasa. Binatang atau hewan yang akan dibunuh, kehidupannya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Sang Buddha mengatakan semua makhluk takut, gemetar akan kematian. Siapa yang melepaskan diri dari ketakutan, kecemasan karena terancam jiwanya, makhluk ini akan mendapatkan nilai kebajikan yang sangat luar biasa. Kemudian cerita yang lain disebutkan dalam kitab suci Buddhis, kitab Cahaya Emas. Diceritakan di situ kurang lebih awal abad pertama Masehi, Jalavana di saat musim kemarau menemukan satu telaga yang penuh dengan ikan-ikan yang kekeringan, dan di situ juga ikan-ikan itu menjadi santapan burung-burung karena belas kasihan yang luar biasa. Kemudian dia mendatangkan gajah-gajah membawa air ke telaga itu dan memberi air di telaga itu, sehingga ikan-ikan yang tadinya kehausan, ikan-ikan yang tadinya terancam jiwanya akan mengalami kematian, kehidupannya ikan itu bisa terselamatkan. Dari cerita ini pun kita bisa menarik satu pelajaran. Begitu luar biasanya welas asih dan cinta kasih apabila kita kembangkan, bukan saja kepada manusia yang kita kenal, sesama manusia, namun kepada semua makhluk hidup, dimanapun kita melihat, dimanapun kita berada. Hendaknya welas asih itu kita selalu kembangkan melalui cara, kemampuan kita masing-masing. Apa manfaat seseorang melakukan fangsen? Disebutkan di dalam kitab suci dikatakan, yang pertama, seseorang yang melakukan fangsen akan mendapatkan panjang usia atau panjang umur. Dengan fangsen kita telah memperpanjang kehidupan makhluk lain. Kita telah menanam kehidupan makhluk lain bebas dari ketakutan, dari kecemasan, dari kekhawatiran. Demikian pula yang kita tanam di makhluk lain itu pun kita akan mendapatkan hal yang sama, yaitu panjang umur. Kita pun juga akan bebas dari ketakutan dan kecemasan. Kemudian yang kedua, manfaat dari fangsen, kita bebas dari penyakit. Karena kita juga telah membebaskan dari hal-hal yang buruk orang lain atau makhluk lain. Dengan kita membebaskan, menolong makhluk-makhluk lain dalam keadaan terikat, dalam keadaan terancam, dalam kondisi tertekan, kita pun juga akan mendapatkan hal-hal positif, hal-hal yang baik, yang berguna, bermanfaat bagi kita, yaitu kita pun juga akan bebas dari penyakit. Kemudian diceritakan juga orang yang fangsen akan mendapatkan, kalau mereka yang berumah tangga, mendapatkan anak laki-laki yang ganteng, yang tampan. Kemudian juga diceritakan juga para Buddha, para Bodhisattva, makhluk-makhluk suci akan bersuka cita, akan memuji keluhuran praktek nyata welas asih dan cinta kasih yang kita berikan kepada makhluk hidup ini. Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, kita melalui video yang Bapak Ibu kita lihat ini menyaksikan beberapa umat dan para simpatisannya antusias sekali mengikuti seluruh rangkaian dari kegiatan fangsen yang dilakukan oleh Young Buddhist Surabaya ini. Di tempat ini, di video ini, kita bisa melihat berapa banyak, beberapa ember ini berisi penuh ikan-ikan yang berasal dari beberapa tempat. Ada yang dari tambak, ada yang dari restoran, yang didapatkan dengan membeli di restoran-restoran. Tentunya kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif sekali. Maka hendaknya umat Buddha selalu terinspirasi untuk ikut serta, untuk berdonasi
menyumbangkan sebagian materinya, dananya untuk kegiatan sosial keagamaan ini, yaitu melalui function ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kita bisa lihat dari para peserta, para umat, karena pandemik ini memang tidak sebanyak di saat kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan oleh Young Buddhis ini. Tahun-tahun yang lalu yang ikut serta kegiatan ini jauh lebih banyak. Namun karena pandemik saat ini dan juga anjuran pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan, sehingga yang ikut ini adalah wakil dari beberapa umat yang berasal dari beberapa daerah, dari beberapa kota, diwakili oleh para pengurus yang akan melepaskan satwa ke habitatnya, yaitu di sungai ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kita bisa melihat suasana dari sungai ini yang penuh dengan keasrian, yang penuh dengan keindahan, dengan suasana yang asri, yang nyaman ini. Kemudian airnya juga cukup deras ini. Ini adalah satu tempat yang sangat cocok sekali untuk melakukan kegiatan function. Dan di tempat ini bukan saja kegiatan ini sering dilakukan oleh umat Buddha, namun di tempat ini juga ada pihak-pihak lain juga ikut serta, juga ikut melepas satwa dengan beberapa tujuan dan motivasi-motivasi atau keyakinan-keyakinan yang mereka miliki. Mereka pun datang berbondong-bondong di tempat ini, di sungai ini, untuk melepas satwa sesuai dengan kebutuhan mereka. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sebelum pelaksanaan melepas satwa ini dilakukan secara bersama-sama, Bhikkhu Sangga memberikan penjelasan yang memadai agar di saat praktek function, di saat melepas, para umat yang ikut didasari satu pengertian dan pemahaman yang benar tentang nilai dan manfaat dari function. Jadi jangan sampai kita melakukan kegiatan, melakukan aktivitas tanpa tujuan dan maksud. Apabila kegiatan, tujuan dan maksud itu didasari satu pengertian dan pemahaman yang benar, tentunya nilai kebajikannya yang akan diperoleh baik dari yang function maupun ikan yang kita lepaskan tentunya betul-betul bermanfaat bagi semua. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di tempat ini, di sungai ini, kita bisa menyaksikan ya, begitu indahnya suasana pedesaan ya. Dan di tempat ini menurut penjelasan dari pihak Etikon bahwa air ya ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat Surabaya. Maka betul-betul sungai ini terjaga kualitas airnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sebelum pelaksanaan melepas satwa ini, Bhikkhu Sangga memberikan berkat, yaitu dengan memercikkan air di ikan-ikan yang mau dilepas sebagai simbol bahwa ikan-ikan diberkati dan sebuah harapan agar bisa hidup bebas di alam atau di sungai ini. Marilah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sebagai umat Buddha bukan saja kita menguasai materi tentang cinta kasih dan welas asih, seperti kita sering di wihara mengucapkan Karane Metta Sutta, cinta kasih dan kasih sayang yang universal. Hendaknya betul-betul kita praktekkan dengan ikut serta kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah kegiatan function yang merupakan praktek nyata bahwa welas asih dan cinta kasih kepada semua makhluk hidup itu bisa kita praktekkan dengan cara function ini, agar para umat yang ikut ya betul-betul merasa puas
dan betul-betul bisa mempraktikkan welas asih dan cinta kasih dengan function ini, para umat yang hadir diberi kesempatan untuk menuang, untuk melepas sendiri ikan-ikan. Dan tentunya ikan-ikan ini diberikan atau dibelikan dari para donatur-donatur yang peduli tentang lingkungan hidup. Para umat ini antusias sekali menuang, ya, dan tidak ada pikiran untuk mengambil atau membunuh makhluk hidup ini. Justru pikirannya berpikir, semoga dengan melepas ini, makhluk ikan ini betul-betul merasa bahagia, betul-betul bisa berkembang dengan baik. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada, para umat Buddha khususnya mempunyai welas asih dan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Welas asih dan cinta kasih kepada semua makhluk ini bisa kita latih. Salah satunya adalah dengan kegiatan function ini. Dengan para umat melepas satwa secara sendiri-sendiri ini, sebuah bukti bahwa mereka amat peduli untuk melepaskan satwa dalam keadaan menderita, melepaskan satwa dalam keadaan terkurung, melepaskan satwa dalam keadaan yang berjejal-jejal di tempat ini. Begitu bahagianya kita lihat, begitu kita lepas makhluk-makhluk atau ikan-ikan ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, inilah hal yang sangat positif yang harus kita kembangkan dalam kehidupan ini, agar welas asih dan cinta kasih yang kita miliki bukan saja berguna dan bermanfaat bagi diri kita, namun benar-benar berguna dan bermanfaat bagi makhluk lain. Marilah kegiatan ini kita selalu galakkan, baik itu di wihara maupun function ini dilakukan di tempat-tempat tertentu, ataupun kegiatan ini dilakukan baik itu rutin maupun berkala. Tentunya nilai manfaat yang dapat kita peroleh sangat luar biasa. Kita bisa melihat ibu-ibu atau wanita-wanita Buddhis ini melepas satwa, melepaskan kura-kura yang dalam keadaan terikat tadinya. Kita lepaskan dengan satu harapan, semoga mereka bisa hidup bebas di alam terbuka. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kita bisa bayangkan bahwa makhluk-makhluk yang terikat ini menderita sekali di tempat yang sangat sempit sekali, kurang oksigen yang menyebabkan mereka tidak bisa bernapas dengan leluasa. Dengan dilepas di sungai ini, mereka akan bisa hidup bebas. Semoga Bapak Ibu sekalian, kegiatan positif yang dilakukan oleh Young Buddhist ini benar-benar satu kegiatan yang luar biasa. Sekalipun saat ini tengah pandemik, masyarakat Buddhis masih amat peduli untuk mempraktikkan cinta kasih dan welas asih kepada semua makhluk hidup. Semoga kegiatan ini benar-benar selalu menginspirasi bagi kita semua, selalu menginspirasi bagi masyarakat luas untuk peduli kepada lingkungan hidup. Di samping kita peduli kepada makhluk-makhluk yang dalam keadaan menderita, namun juga kita untuk menjaga ekosistem di lingkungan sekitar kita. Semoga dengan kerjasama, dengan kepedulian dari semua pihak, dunia ini akan semakin sejahtera, kehidupan ini semakin bahagia. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama selalu berpikir untuk membahagiakan makhluk hidup. Dengan selalu berpikir untuk membahagiakan makhluk hidup, kita sebagai umat Buddha merasa puas karena telah mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kita lihat di dalam video ini ada ibu-ibu yang membawa ember melepas belut-belut di sungai ini. Tentunya sungai ini sangat cocok sekali untuk kehidupan belut-belut ini. Dari beberapa umat yang ikut, semua ikut andil bagian
ikut giliran, diberikan kesempatan untuk melepas satwa ini, melepas ikan ini di sungai ini. Kita lihat beberapa belut-belut dalam satu ember yang berdesak-desakan, ya. Kemudian kita lepas di sungai ini. Di saat melepas, kita penuh pikiran cinta kasih, welas asih kepada makhluk-makhluk yang kita lepas ini. Dengan diiringi doa, diiringi harapan, semoga makhluk ini bisa berkembang dengan baik, dengan pesat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah penjelasan tentang Fangsen. Semoga Yayasan Muda-Mudi Buddhis Bersatu akan selalu jaya, akan selalu didukung oleh segenap umat Buddha dan para simpatisan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang jauh lebih besar lagi. Sabi Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kegiatan muda-mudi dari Yayasan Muda-Mudi Buddhis Bersatu atau Young Buddhis melakukan kegiatan yang positif, yaitu kegiatan Fangsen, di mana kegiatan Fangsen ini diikuti atau yang ikut berdonasi dari beberapa masyarakat Buddhis, baik yang ada di Surabaya maupun di luar kota Surabaya. Antusias dari umat Buddha, khususnya generasi muda Buddhis ini, menunjukkan satu perkembangan yang sangat positif sekali. Terbukti di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, masyarakat Buddhis khususnya generasi muda masih meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan Fangsen. Ini sebagai bukti nyata bahwa di kalangan umat Buddha khususnya generasi muda Buddhis, welas asih, cinta kasih kepada semua